Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MTV, bertemu lagi tentunya bersama saya Anissa Ulmafiro dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa. Oke nih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya juga tak kalah luar biasa ya dari podcast Nyaman-Nyaman sebelumnya. Dan saat ini kita akan membahas terkait bagaimana sih time management antara kita kalau misalkan aktif organisasi, dari akademik dan juga dari prestasinya. Tentunya sekarang kita lagi bersama dengan Mas Akbar Wahyu. Selamat pagi Mas. Pagi Kak. Oke, boleh kenalan dong ke Sobat MTV terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Wahyu Hidayatullah dari program studi Ekonomi Syariah Angkatan 22 atau bisa semester 6. Oke, berarti dari Ekonomi Syariah Iya, gitu betul, ya. Dan Mas Akbar Wahyu ini katanya juga ketua dari KSPM pada tahun 2025 ini. Iya betul, sekarang alhamdulillah menjabat sebagai ketua KSPM Kak, 2025. Oke. Nah, kenapa sih Masnya ini tertarik untuk bergabung dengan KSPM dan juga menjadi ketuanya sekarang? Sebelum perjalanan nih Kak ya, bisa Kak? Dulunya saya sebelum masuk kampus sudah mengenal saham Kak. Dan kebetulan sebelum kenal saham tersebut, saya mencari nih organisasi apa yang linier dengan pasar modal juga, mau ingin mengembangkan dunia investasi Kak. Dan setelah itu saya ternyata ketemu nih di IAIN, ternyata KSPM. Ya udah, saya dengan ketertarikan itu saya masuk nih KSPM Kak. Dan sampai sekarang. Oh iya, boleh dikenalin dong ke Sobat MTV, KSPM itu apa? Baik, KSPM sebelumnya itu adalah singkatan dari kelompok studi pasar modal, di mana organisasi KSPM itu adalah mempelajari tentang pasar modal ataupun terbaik investasi, trading, dan juga seperti investasi lainnya seperti investasi reksadana, deposit itu juga dipelajari. Oh, dipelajari di sana. Berarti tentang kayak ekonomi syariah gitu, ekonomi syariah banget gitu ya? Iya Kak, betul. Jadi kalau misalkan KSPM ini cuma untuk anak ekonomi syariah atau bisa juga untuk prodi-prodi yang lainnya? KSPM tersendiri itu Kak bukan hanya sekadar untuk teman-teman yang di FIPI saja, Fakultas Ekonomi dan Islam saja, namun kita terbuka nih Kak untuk semua mahasiswa yang ada di IAIN Madura. Dan sampai saat ini sudah banyak Kak mahasiswa-mahasiswa dari non-FEBI terutama Kak, seperti dari BKPI, dari MPI, dan juga dari Hukum Ekonomi Syariah, dan juga dari HTN juga Kak. Oh ya, berarti kalau misalkan aku jurusan Komunikasi Penyiaran Islam juga boleh dong masuk ke KSPM? Ya boleh banget Kak, kita temukan. Kalau misalkan mau belajar tentang saham-saham bisa banget untuk gabung ke KSPM karena di sana kita dipelajari tentang saham dan pasar modal gitu. Iya betul. Terus ini katanya Mas Akbar ya panggilannya. Ya, Mas Akbar ini aktif di beberapa organisasi, berbagai organisasi. Boleh gak sih disebutin organisasi apa saja? Dan terus di dalamnya itu Mas Akbar itu jadi apanya gitu? Organisasi intra atau ekstra ataupun semuanya Kak ini? Oh, semuanya saja deh. Kalau di kampus sih Kak, saya ada organisasi UKKFM FEBI juga. Ini organisasi yang pertama kali ikuti saya waktu menjadi mahasiswa. Dan kedua ada KSPM, kelompok studi pasar modal. Dan juga ketiga saya pernah ikut UKMPI, pengembangan intelektual. Dan juga pernah ikut UKM olahraga. Dan setelah itu saya pernah ikut juga PMII Rayon Mandilaras. Dan juga Insan Genre Pamekasan Kak. Oke, jadi juga Insan Genre Pamekasan nih? Iya betul Kak. Oke, jadi apa kalau di Insan Genre Pamekasan? Masih menjadi keanggotaan kepengurusan. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 2023. Oke, jadi sekarang masih aktif ya di sana? Iya. Oke. Nah, ini kan Mas Akbar ini dari juga ada beberapa organisasi yang diikuti, bukan beberapa ya, tapi ini termasuk ke banyak Sekitar organisasi. 6 lah Kak. Iya. Kira-kira gimana sih? Katanya Mas Akbar ini kayak banyak prestasi ke internasional juga ada gitu. Boleh gak sih diceritain kayak prestasinya itu apa saja gitu? Oh baik Kak.
Sebenarnya terkait prestasi dulunya Kak, saya berangkat juga iseng-iseng nih, paksaan juga Kak. Dulunya saya ikut di organisasi, dan setiap saya ikut organisasi itu Kak, saya punya target nih Kak. Semisal saya dulunya ikut UKK FMVB nih Kak. Target saya sebelum masuk ini apa nih? Dan sebelum saya masuk juga mempelajari organisasi ini bergerak di bidang apa nih sepertinya Kak, tentunya gitu. Tentu harus kayak gitu ya betul, sebelum Kak. Kita masuk, karena kalau misalkan udah masuk ternyata nggak seperti yang sudah kita pikirkan gitu. Dan ikut organisasi itu tidak hanya berdasarkan dengan FOMO Kak, fear of missing out gitu, ikut-ikutan Kak, cuman kebanyakan Kak. Jadi saya cari tahu terlebih dahulu organisasi UKK itu bergerak di apa Kak. Ternyata bergeraknya di ekonomi Islam Kak. Jadi saya rasa cukup linear nih dengan jurusan yang saya ambil, jurusan ekonomi syariah ya. Jadi saya ikut, dan target saya di sana dulunya ingin pelajari tentang ilmu ekonomi Kak. Baik itu di akad dan juga sejarah-sejarah ekonomi lainnya Kak, terutama di sejarah ekonomi Islam. Dan kebetulan juga saya pernah ikut eventnya berangkat dari UKK FMVB itu, pernah ikut Temilreka, Temu Ilmiah Regional yang diadakan di Universitas Airlangga bersama rekan saya dua, yaitu Moh Irfan Santoso dan Mawaddah. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya meraih juara harapan 3 Kak, di waktu itu. Di Universitas Airlangga. Iya betul Kak. Oke. Dan berangkat dari itu saya tertarik nih Kak untuk ikut event-event selanjutnya gitu. Pertama di pasar modal. Saya berangkat juga ikut stock lab. Setelah stock lab juga pernah ikut business plan juga nih Kak gitu. Dan pernah menjuarai stock lab. Kalau stock lab mungkin terjauh sekarang masih di Kendari sih Kak. Oh, Kendari? Iya. Di Universitas IAIN Kendari. Oh, IAIN Kendari. Iya, paling jauh itu di situ. Event IRC Kak. Eventnya AVB sih. Oke, aku penasaran nih, Stock Lab. Stock Lab Kak. Stock Lab. Iya. Nah, apa sih Stock Lab Kak. Stock Lab itu apa gitu? Stock Lab itu adalah permainan simulasi tentang pasar modal Kak. Jadi sebelum kita nih Kak belajar pasar modal langsung, kan banyak yang menganggap teman-teman itu banyak yang skeptis. Selain skeptis juga menganggap pasar modal itu terlalu kompleks Kak, rumit gitu Kak. Jadi dari OJK tersendiri itu menciptakan simulasi permainan stock lab ini ataupun simulasi permainan pasar modal ini Kak, dengan berbentuk kartu ini Kak gitu. Oh iya, boleh kita lihat nggak apa ini tuh Stock Lab. Stock Lab. Iya betul Kak. Di stock lab tersendiri itu Kak, di sini ada cara permainannya Kak, dan juga ada kartunya nih Kak. Dan di stock lab tersebut ada berbagai sektor juga, sama seperti di saham sebenarnya Kak. Kan di saham itu ada beberapa sektor juga, ada sektor finance, terus sektor teknologi, industri juga gitu, consumer. Di sini juga ada nih Kak. Cuman di sini kita cuman di 4 sektor dan satunya di reksadana Kak gitu. Cuman menggambarkan simulasi bagaimana bergeraknya di bidang pasar modal itu seperti apa sih Kak gitu. Boleh lihat nggak sih ini kartunya? Iya Kak Bang. Oke, ini saham konsumer. Iya, itu yang konsumer, dan ini juga tambang nih Kak. Oh, ada berapa yang kayak gini? Ada berapa macam? Di sini ada 4 sih Kak. Ada agrikultur dan juga ada sektor finance ataupun bisa disebut dengan keuangan Kak. Ini sulit gak sih, rumit gak sih pakai permainan ini? Sebenarnya kalau kita belajar nih Kak, agak rumit juga, tapi seru sih Kak. Gitu. Kalau misalkan kita mau, seru banget ini. Iya gitu Kak. Malahan lebih mudah daripada kita belajar kayak di dalam kelas gak sih? Iya betul Kak. Oke. Teman-teman banyak mengenal istilah-istilah seperti rumor, terus istilah akuisisi, dan juga istilah lainnya yang ada di pasar modal itu banyak melewati kartu ini nih Kak. Ya gitu. Jadi teman-teman itu belajarnya lewat ini seperti akuisisi. Akuisisi dulunya kita asing nih dengan kata akuisisi. Jadi teman-teman belajar bagaimana sih akuisisi. Ternyata tanpa kita tahu, ternyata kartu ini mempelajari juga Kak. Maksudnya beritahu lebih simpel sih Kak gitu belajarnya. Oke. Jadi buat teman-teman apalagi Gen Z ini, Gen Z yang biasanya malas banget buat belajar dan suka main game, ini bisa banget ya. Iya betul Karena Kak. ini dari main game bisa belajar juga dan menjadi kejuaraan sampai betul, ke Kediri Mas Akbarnya ini. Oke, ini seru sekali ya kayaknya. Kalau misalkan aku belajar sekarang ini bisa nggak? Bisa Kak. Cuman biasanya kalau ini Kak permainannya lebih seru ketika bermain 5 orang Kak. Lebih banyak sih Kak, dan maksimal dimainkan oleh 5 orang. Seru sih Kak kalau bermain 5 orang. Tapi kalau 2 orang itu kurang. Biasanya karena ada rumor juga bisa diaktifin. Dan di sini selain itu di sini juga ada berbagai fase nih Kak. Di sini
ada di permainan ini ada kita 4 fase. Pertama fase bidding, fase aksi, fase jual, fase ekonomi. Jadi di terakhir ini juga ada fase ekonominya juga Kak. Boleh nggak dijelasin tentang fase ekonomi itu kayak gimana? Fase ekonomi Kak sebenarnya fase bagaimana kita ngelihat nih suatu kripto ini naik atau enggak suatu sahamnya. Sama halnya kita di pasar modal. Kan pasar modal itu ada di bidang ekonomi dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Baik itu ekonomi global maupun ekonomi lokal. Misal nih Kak, terjadi di global itu seperti kemarin kejadian perang tarif dagang. Kemarin Donald Trump kebijakan itu Kak. Jadi kalau misal dari seperti itu, maka mempengaruhi pasar. Kalau kebijakannya negatif, yang mempengaruhi pasar negatif juga turun Kak. Gitu. Sama sih Kak. Oke. Aku rada nge-lag sih, soalnya aku bukan jurusan ekonomi. Aku rada nge-lag, tapi ini kayaknya seru banget buat kita belajar sekaligus main game. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan permainan itu, aku boleh tahu nggak di dalam permainan kamu yang ke Kediri yang dapat juara itu tim apa individu? Kalau waktu di Kendari sih Kak, itu tim Kak kebetulan. Waktu di Kendari saya berangkat 3 orang sih Kak. Dari Mas Ivan, Mas Fafli, saya Kak gitu. Cuman waktu berangkat ada sedikit kendala sih Kak waktu itu. Iya. Apa? Kendalanya itu pesawatnya waktu kita sudah transit di Makassar ternyata delay Kak. Di jadwalnya jam 5 kita nunggu berangkat sampai jam 7 Kak. Oke. Terus gimana? Pas nyampe apa kalian terlambat apa gimana? Sebenarnya tidak terlambat Kak, cuman kita kan jadwal nyampenya itu maksimal jam 9 Kak. Kita nyampe sekitar jam 9 lebih Kak. Jadi harus menghubungin pihak panitia, LO-nya Kak, license officer-nya kita. Jadi juga gak gampang ya, meskipun ada dapat juara nih, ternyata di balik itu juga gak gampang cara dapatnya gitu. Juga harus banyak-banyak belajar juga di sini karena bukan hanya se-Madura saja, tapi juga ke luar kota. Iya betul Kak. Gitu. Kalau misalkan pengalaman-pengalaman yang seru nih dari mengikuti lomba itu apa saja? Kan tadi ada pengalaman yang nggak enak gitu, terus pengalaman yang seru nih biar teman-teman sobat MTV mau buat join dan aktif di kayak gini gitu. Pengalaman dalam ikut lomba Stock Lab paling seru sih Kak sebenarnya. Kita bertemu dengan berbagai mahasiswa seluruh Indonesia Kak, mestinya gitu. Bisa menambah relasi kita, kita ketemu sama, misal kita kemarin ikut nih ke Jogja, kita bertemu dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah terutama Kak. Kita ketemu, kita kenalan, memperbanyak relasi, dan juga selain itu kita ketemu nih sama orang-orang yang satu bidang kita, yang kita sukai di bidang pasar modal, yang terutama teman-teman itu juga bermain di juga main di pasar modal, realnya bukannya di stock, tapi realnya juga Kak. Kita dapat info-info tentang saham apa nih besok yang naik gitu Kak, gitu. Jadi Masnya ada itu nggak ada yang realnya juga? Kalau realnya saya ada juga Kak, pernah juga gitu. Pernah sampai juga. Saat ini bukan. Sekarang juga apa sih namanya? Kayak melakukan itu saham modal gitu. Iya, sebenarnya dari teman-teman KSPM juga banyak Kak, yang bermain di realnya juga gitu. Oke, berarti bukan cuma di kejuaraan kartun ya teman-teman, juga bisa di realnya dapat cuan gitu ya. Dan selain itu juga ada perlombaannya juga seperti realnya juga di KSPM. Iya, dan sekarang KSPM sedang mengadakan juga yaitu SMC Syariah Capital Market Competition Kak. Itu bisa diikuti oleh semuanya? Iya, kebetulan sekarang 34 universitas yang ikut Kak. Wow, banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tertarik nih boleh juga ikutan ya? Iya, betul Kak. Oke, nah ini Mas Akbar sebagai ketua KSPM yang juga aktif juga di berbagai organisasi, juga ikut kejuaraan lomba dan prestasi-prestasinya itu gimana sih caranya untuk memanage waktu? Tentunya kan kita sebagai mahasiswa bukan hanya di luar itu saja, tapi di sisi akademis kita juga memiliki tanggungan yang begitu banyak terkait tugas-tugas itu. Gimana sih caranya untuk manage waktu? Baik Kak, kalau untuk memanage waktu tersendiri saya nih Kak menggunakan metode di mana kita setiap sebelum tidur nih di malam hari, biasanya saya apa ya besok yang saya harus lakukan dan tugas apa aja nih Kak, dan jam berapa aja. Jadi saya buat list sih Kak, kalau saya pribadi sih buat list kayak gitu. Misal pagi saya masuk kelas, setelah masuk kelas ngapain nih gitu. Misal ada tugas, kita nugas Kak. Kalau semisal ada
tanggung jawab di organisasi, ada acara organisasi, saya list juga Kak, organisasi ada acara sekian gitu kan, jam sekian juga gitu. Jadi teratur sih Kak gitu, lebih kayak gitu aja. Pernah nggak sih ngerasa keteteran karena biasanya kan kalau banyak organisasi nih, itu banyak rapat, pagi rapat organisasi ini, siangnya ini, malamnya ini, belum juga dengan tugas-tugas dan masuk kuliah kita, itu pernah nggak sih ngerasa keteteran banget? Sering sih Kak, kadang keteteran ketika misal nih kemarin ada acara juga sebelum saya ngejabat ketua itu, saya sempat menjadi ketua panitia di harlahnya KSPM Kak gitu, di Sultalisnya. Ya sempat keteteran itu. Udah numpuk, selain tugas numpuk, tanggung jawab juga di organisasi masih ada gitu Kak. Jadi sempat keteteran juga Kak. Jadi ya udah, kalau sudah keteteran seperti itu Kak, biasanya dikerjain tengah malam gitu Kak. Seringan untuk ngejar juga Kak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lagi aktif di organisasi nih, jangan sampai keteteran gitu. Karena kita bukan hanya di kuliah ini bukan hanya tentang organisasi, tapi yang pertama itu akademis sebenarnya. Iya betul Kak. Sebelum itu saya selalu menanamkan pada diri saya itu Kak, antara organisasi dan akademis, saya terus pertama itu tetap akademis Kak. Dikarenakan sebelum saya masuk kampus, sebelum saya masuk organisasi, pastinya saya harus masuk kampus terlebih dahulu dan kenal organisasi itu karena saya masuk kampus Kak, bukan karena organisasi saya masuk kampus gitu. Ya. Jadi tetap mengutamakan akademisnya Kak, apalagi sampai ngulang gitu Kak. Enggak gitu. Jangan jangan. Jangan sampai ngulang gara-gara kita aktif banget di organisasi. Jangan ya teman-teman dan sobat IMTV. Nah, ini ada gak sih tips yang Mas Akbar bisa kasih ke sobat IMTV? Tips terkait lomba ataupun juaraan atau tips terkait lomba, terkait manage waktu, terkait lomba yang gimana sih caranya biar kita dapat juara nih di perlombaan gitu. Sebenarnya untuk itu nih, pertama kita harus banyak latihan Kak, seperti stock lab. Ya dari teman-teman KSPM yang pernah dapat juara, itu latihan Kak tiap malam kadang gitu, di warung kopi, latihan di galeri GIS Kak, galeri investasi syariah yang ada di FEBI, ya latihan di itu juga Kak gitu. Jadi dan yang ditanamkan oleh KSPM itu Kak, kalau kita emang mau dapat juara, ya dua jalannya Kak. Satu, kalau nggak kenyang dari latihan, ya kenyang dari pengalaman Kak. Jadi ada teman-teman itu yang ikut sampai berapa event nih Kak, sampai 1 tahunnya sekitar 4, 5, 6 gitu. Itu nggak juara masih. Ternyata tahun depannya baru juara gitu karena banyak pengalaman ya. Iya. Kalau nggak banyak pengalaman, kenyang latihan nggak gini kan. Jadi nggak mudah buat dapat juara yang langsung juara. Jadi kita harus banyak latihan juga, banyak pengalaman juga. Jadi kalau misalkan nggak juara hari ini, mungkin besok lusa gitu lah. Iya. Oke, nah yang terakhir nih closing statement. Sebenarnya saya masih penasaran sih ke apa itu stock lab ya. Saya penasaran, tapi boleh gak sih kamu ngasih closing statement buat sobat IMTV? Baik. Sebenarnya untuk ngedapat kejuaraan ataupun kita bisa manage waktu itu adalah suatu hal yang biasa untuk kita lakukan sebagai mahasiswa. Jadi terkadang dari teman-teman tersendiri itu tidak sadar terhadap seperti belajar, seperti ikut event-event itu menganggap suatu hal biasa. Padahal bagi seorang mahasiswa itu adalah harus menjadi hal yang biasa Kak. Jadi kita harus rela melakukan sesuatu yang biasa ketika orang lain itu menganggap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang luar biasa. Betul sekali teman-teman sobat IMTV. Nah seru banget ya kita berbincang di hari ini tentunya bersama Mas Akbar yang mana dia merupakan seorang ketua KSPM. Terus juga beliau juga aktif di organisasi dan kejuaraan stock lab-nya sampai ke Kendari gitu. Jadi teman-teman semoga dapat wawasan tentang podcast yang sudah kita lakukan hari ini gitu. Oke nih sobat IMTV, sebelum aku tutup nih kita akan simulasi gimana sih cara permainan stock lab ini gitu. Mungkin bisa dipraktekkan. Ini juga udah ada Kak Dikri sama Kak Hendri yang bakal mainin ini. Baik Kak. Modal awal dari permainan ini adalah 15 koin Kak.
Ini kan 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada nomornya. Iya, ini juga. Ini juga. Dan ini Kak, penunjuk permainannya Kak. Di sini ada fase nih Kak, ada fase bidding, juga ada fase transaksi, fase jual, dan fase ekonomi Kak. Dan ini ada kartu ekonomi nih Kak. Nanti bisa menentukan di sini semua, ataupun naik atau turunnya ini ditentukan di ini. Namun juga dibantu oleh fase aksi, ataupun fase aksi itu nantinya kamu bisa ngaktifin Kak kartu ininya nih, kartu ekonominya. Misal kayak gini, ini kalau disimpan akan menjadi saham, dan kalau dijual, kalau misal diaktifkan, ini bisa menaikkan 2 ataupun bukan 2. Misal harga saham keuangan nih kan 5, diaktifkan, ini naik 2 ke 7 gitu. Ataupun mau diturunkan bisa, misal lawannya kakak nih punya saham ini, mau dinurunin kakak, bisa juga langsung gitu. Nurunin 2 bisa langsung, ataupun ini turun 1, ini naik 1, gak apa-apa gitu, bisa. Tuh. Iya. Ya bisa milih Kak. Ini nomor urut Kak, nanti menentukan siapa yang akan aksi duluan. Bebas. Nggak bisa dikasih tahu aja Kak. Yang nggak boleh kasih tahu itu misalnya koinnya Kak. Kan nanti di akhir ini ditentukan oleh banyaknya koin nih Kak. Banyaknya koin. Lah, kalau misal koinnya si A ini 20, ini 15, dan ini cuma 10. Jadi 1, 2, 3. Ini ditentukan banyaknya koin. Jadi bagaimana kakak nantinya nih untuk manajemen koinnya gitu. Bagaimana kakak nih, misal nih biddingan kecil nih dapat untung besar gitu. Seperti transaksi jual beli nih Kak. Bagaimana kita ambil saham ini tapi untungnya banyak gitu selisih jual belinya. Kan ada 3 orang, jadi ada 6 kartu aksi Kak, gitu. Di sini ada seperti gambar kayak gini, akuisisi. Itu akuisisi ketika bisa mengambil hak orang lain, ataupun misal kakak ini nih punya 1 dan punya 1 saham juga nih. Terus gilirannya kakak nih untuk aksi. Kakak kalau bisa diaktifin, ini bisa ngambil sahamnya ini. Dan kakak ini nanti dapat kompensasi setengah harganya dari bank. Misal harganya 5, jadi setengah dari 5, 2,5 dibulatkan ke bawah, jadi dapat kompensasi 2 koin ini. Kalau untuk yang di sini ada info bursa. Kalau info bursa ini nantinya kalau misal diaktifin dapat 2 koin dan bisa melihat 2 kartu ekonomi. Bisa lihat ini kartu ekonomi yang ada di sini. Misal kakaknya punya saham biru, kakaknya pengen tahu nih biru naik atau turun nantinya, kakak bisa lihat ini gitu. Cuman kakak aja yang bisa lihat gitu. Dapat koin 2 gitu. Gitu ya. Dan di sini ada quick buy. Lah quick buy ini kalau disimpan juga, kalau semisal disimpan nih semuanya itu tetap jadi saham. Namun kalau diaktifkan, kakaknya bisa ambil 2 sekaligus. Jadi misal nomor 1 quick buy aktifkan, langsung dapat 2. Namun di putaran kedua nomor 1 gak bisa ambil lagi, langsung nomor 2. Jadi enaknya bisa ambil duluan 2 kali gitu. Langsung 2 kartu gitu. Cara dapetin ininya gimana? Nanti Kak, fase aksi. Kan di sini ada fase bidding. Lah fase bidding itu kita bidding koin. Artinya kita naruh koin entar di depan. Misal taruhnya kakak ini 5, ini 3, ini 2. Jadi nomor satunya 5. Semisal nomor kakak ini walaupun nomornya 3, tapi koinnya entar fase biddingnya lebih banyak kakak ini. Jadi kakak nomor 1 tukar gitu. Tergantung di banyaknya koin itu. Oh iya. Ya.
Baik kak, tapi fase bidding kak. Iya. Iya, koinnya. Oh, berapa aja ini? Iya berapa aja? Bebas. Namun koinnya jangan dikasih tahu kak, maksudnya jangan taruh di bawah gitu. Selain koin buat ini buat apa lagi? Koinnya ini setelah ini buat apa lagi? Nanti kan ini akumulasi poin kak, dan di akhir ada fase jual. Jadi paling banyak koinnya nanti kak gitu. Oh, paling banyak. Dan semisal nantinya punya saham kak ini, dan ini nantinya ada fase jual di belakang. Nah fase jual itu dihargakan sesuai dengan di sini. Semisal harganya 9 ya dapat 9 gitu. Misal harganya 1 ya dapat 1 gitu. Lihat harganya di situ gimana? Ini kak 5 semua. Start harga itu 5 semua. Dan naik turunnya harga itu nanti ditentukan oleh kartu ekonomi ini kak. Naik turunnya. Di kartu ekonomi juga akan ada nih kak, seperti itu, terjun, naik juga ada dividen itu pembagian laba dari perusahaan. Jadi setiap dividen tersebut, misal kakaknya punya 2 nih saham kayak gini, jadi kakaknya dapat 2 koin. Misal punya 5 dapat 5 koin gitu kak. Oh iya. Baik kak, ayo kak, fase bidding terlebih dahulu kak. Kan itu 5 semua. Kemana? Itu 5 berarti. Iya 5 kak harganya. Harus 5 enggak kan? Enggak kak. Bebas kak, biddingnya boleh ini. satu. Cuma ini harganya, bidding 1 boleh, bidding 2 boleh, bidding Ini 3 boleh. biddingnya. Cuman kalau misal lebih banyak bidding, nanti urutannya 1. Terbanyak nomor 2, urutannya 2. Oh iya. Ya gitu kak. Oke. Fase bidding 1, 2, 3 lepas. Jadi kan ini sama nih kak, 2 semua. Jadi tetap ikut nomor urut kak. Kalau sama, ini 1, ini 2, ini 3. Jual ya. Fase aksi nomor 1. Ya, Terus ambil kartu kak, pilih kartu. pilih kartu. Ini yang ini. Iya, Pilih yang ini. boleh kak maksudnya. Ini. Iya Oh, simpan. Iya, Nggak boleh tahu ini. enggak apa-apa, kasih tahu kak. Cari lagi. Nggak apa. Nomor 2, kalau ambil ini diaktifkan bisa ambil 2 sekaligus. Quick buy. Oh itu. Ya, kalau diaktifin bisa ambil 2 sekaligus. Diaktifinnya pakai koin. Enggak, aktifnya tinggal balik aja kak. Aktif gitu bilang aja. Oke. Ya, bisa ambil 2 sekaligus. Ambil 2 ini. Iya, Ini. Berarti nggak 3, 1. Ini 1. 1. Iya, Ambil juga. iya, ambil udah. Kalau misal ada quick buy di bawah, semisal 1 quick buy ini, itu yang nggak enak di terakhir. Di bagian terakhir itu, nomor terakhir itu rugi, cuman dapatnya 1, kan biddingnya 2 semua. Oh, iya. Kalau semisal bidding 2 tadi, sekarang harganya 5, kakak ini bidding 2, kalau dijual ntar dapat 8 keuntungannya. Ini 8 juga. Sedangkan kakak ini bidding 2 juga, untungnya cuma 3 kan. Kakak untung udah kak gitu. Iya. Ada yang mau dijual? Jual yang Kalau mau dijual, Gak apa-apa. ini dijual. Iya. Itu. 1, nggak apa-apa. Oh, ini Iya. berapa? 2. Enggak ini, sesuai ini kak. Oh iya. 5 jadi. Oh, jadi dapat koin 5. Nah. Begitu. Berarti kan 5 juga, Kak? hijau. Sini. Iya. Yang 5 kepi. Ini kak. Kelihatan koin. Sekarang fase ekonomi. Ini turun 1. Duh. Ini sideways tetap. Ini dividen. Sih. Ini naik 1. Jadi ini turun 1. Ini tetap. Ini dapat dividen yang punya saham hijau. Wow. Ini naik 1 ke 6 harganya. Iya. Tahu boleh. Ini lagi ya? Iya. Gitu. Namanya. Oh iya. Iya. Kan nomor 1 sama nomor 3 itu sama sahamnya. Yang jadi ancaman itu ketika ada akuisisi di bawah. Kalau misalnya aktifin akuisisi lebih dulu, bisa ngambil sahamnya yang ini. Misal kakak ini nantinya aktifin akuisisi, bisa ambil sahamnya mbak ini gitu. Gitu. Jadi bisa nyerang juga nih kak gitu. Oh, berarti tadi kan aku sisi punyaku. Tapi kalau udah disimpan nggak bisa diaktifkan. Kalau semisal masih ada di bawah di sini, aktifkan baru bisa. Kalau udah disimpan nggak bisa diaktifkan karena sudah dijadikan saham. Oke. Sahamku. Dan di sini juga ada trading fee nih kak. Jadi biasanya setiap pemain itu menghindarin trading fee. Kalau trading fee itu soalnya harus bayar 1 kalau ambil ini.
Yang ngambil. Dan di sini ada quick buy. Ketika ambil quick buy tetap kayak yang kakak yang tadi. Namun kalau ambil quick buy gak bisa ngaktifin kartu. Misal ini aktif, makanya ambil 2 ini. Jadi gak bisa diaktifin. Soalnya sudah aktifin ini. Ya, gitu. Gak bisa diaktifin, gak bisa dijual gitu. Iya, nanti nggak bisa dijual nanti di fase jual kan nantinya. Oh iya. Cuman diaktifin ini, misal ambil ini. Dan juga untuk rumornya sama trading fee-nya ini gak aktif juga. Jadi yang ambil ini, ambil trading fee pakai quick buy itu gak bayar juga. Tapi kalau cuma langsung ambil itu bayar. Dan di sini juga ada akuisisi. Dan syarat akuisisi itu, misal kakak ini punya 2 saham. Jadi kakak ini gak bisa ngambil, soalnya kalah aset. Kalau misal satu-satu setara. Dan kakak ini bisa ngambil punyanya kakak ini, karena 2 punya gitu. Tapi kak fase bidding lagi. Fase bidding. 1, 2, 3, lepas. Mak boros 1, 2, 3. Tetap ya. Oke. Berarti aku ya? Iya. Kalau misalkan aku ngambil akuisisi, Aktifin. aktifin. Ya. Berarti itu Iya, udah ambil aku. Iya, ambil. Ambil. Dan kakaknya dapat kompensasi dari setengah harga, kan harganya 5. Separuhnya dari 5 itu 2,5. Dibulatkan ke bawah jadi 2, Kak. Nih. Oh, dapat koin. Ya, 2. Kan rugi, Kak. Dari biasanya dapat 5, dapat 2 cuma. Iya. Urut nomor 2. Ya, Ini. aktif, Kak. Ini dapat 2 koin. Mau lihat yang mana, Kak? Apanya yang mau lihat yang mana? Kan Yang saya buka. info, Kak. Info bursa. Info. Baniku sejema Dina. Info. Deretan ini ya. Iya, cuma 2, Kak. Milih 2. Ini kakaknya punya saham biru, jadi Saya mau lihat hijau. saham ini. Saya hijau. Ya. Jangan kasih tahu, Kak, yang lain. Oh, dibuka. Enggak, jangan, Kak. Langsung di sini lagi, Kak. Hah? Ini rahasia. Rahasia, Kak. Jadi cuman kakaknya nanti di fase ekonomi, nantinya kakaknya di fase Bukan- jual, bukan nanti bisa- kakaknya yang bisa memutuskan mau dijual atau tidak gitu. Oh iya. Dan untuk yang info bursa itu ditawarkan paling belakang fase jualnya, jual paling belakang, walaupun nomor urutnya 2 gitu. Iya, Nomor- iya. Satunya, Kak. Lagi Iya, 1, 2 kan, Kak. Mau lihat yang mana? Hijau? hijau. Oke ya. Baik, nomor 3. 1. 2 kan ya? Enggak, kan enggak ngaktifin kakaknya. Oh iya. Bayar kan? Oh enggak, kan ambil ini cuman. Enggak, jadi enggak bayar, Kak. Kan yang bayar trading fee. Ini. Kan? Iya, yang trading fee ini, Kak, gambarnya. 1. Ya, 1 Terus? lagi. Aku. Kan beli boleh di. Tadi Iya, balik lagi, Kak. Ini apa? Big buy, kalau misalnya aktif itu langsung dapat 2, Kak. Saya dapat 2 Iya. koin. 2 bisa ngambil Oh. 2 saham. Koin melon. Kan aku kalah. Ini. Enggak sih. Ini, Iya, mau aktif simpan. simpan. Ya udah, simpan. 2. Berarti mun ngalari, berarti saya ngalari ki. Iya, cuman dapat 1, Kak. Cuman nggak bayar nantinya. Oh. Iya, pakai satu lah melo kok. Dia kok ngajar nih saya. Bayar 1, Kak. Anu, Kakaknya ini. mudah Oke. kok. Jadi ini dijual lagi. Kok bisa? Untuk fase jual kan sekarang fase jual itu bisa menjual cuma dengan 1 warna, Kak, yang sama. Kakaknya punya hijau 2, jadi berarti ya, 2. 2 cuma. Dijual. Fase jual. Oh, gitu. Nih. Untuk kakak info bursa jual di belakang, Kak. Di belakang mana? Iya, maksudnya jual akhir, Kak, nantinya ditawar di akhir. Jadi ini Wow. dulu, Kak. Biarkan infonya kakak nggak tahu nih mereka, misal turun atau naiknya yang biru gitu. Oh iya. 3 mau dijual. Nah. 2 udah deh. Dijual atau tidak? Yang mana? Jual aja yang Yang ini. kedua. Ya, kan kamu tahu, Kak, ini ya, Kak, naik atau turunnya. Terserah Oh, kamu iya. ya. Kalau dijual gimana? Ya dapat koin Dapat 4, koin. Kak. Kan ini turun 1. Jual. Berarti naik ini. Fase ekonomi. Wow. Kalau ada kartu ungu biasanya didahulukan, Kak, ini.
Terapkan efek kartu ini setelah kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di bawah harga awal naik 1 poin. Ini diterapkan di akhir nanti. Yang punya saham biru dapat dividen. Ini satu. Yang punya saham hijau dividen juga. Tuh. Udah. Keuangan sideways. Dan ini terapkan efek kartu ini setelah kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di bawah harga awal naik 1 poin. Kan harga awalnya 5. Jadi yang di bawah harga awal cuma 1. Ini naik 1 poin ke 5 lagi. Jadi harganya 5, ini 6. Berarti ini sampai habis kartunya gitu? Enggak, ini tinggal 1 lagi udah. Kan ini kan tergantung buying ekonomi Kak. Kartu ekonominya. Kita kan cuma main 3 kartu ekonomi. Jadi cuma 3 kali putaran Kak. Oke. Ya. Jadi ini penentu terakhir. Ya, setelah ini siapa koinnya yang terbanyak? Banyak. Kalah. Mas Dinding, 1, 2, 3 Mas. Ini 2 cuan. Nah. Ini 1, 2, 3. Ini hanya 3. Ini 1, ini 2. Nomor 1 transaksi. Kakaknya bisa ngaktifin akuisisi untuk ngambil punya ini. Oh iya. Aktif atau simpan? Aktif. Aktif Kak. Ini Kak, aktifin. Ini ya. Berarti diambil. Oh gitu. Ini nomor 2. Nomor 2. Oke. Lihat harga Kak yang paling tinggi 6 sekarang. Kalau ini trending green Bayar 1. Oh iya. Sama ini kan? Iya, pokoknya Tapi ini kan, ini kan ngikutin ini kan 5 gitu. Enggak, maksudnya bayarnya 1 Kak untuk ini. Tapi kalau misalkan dijual gitu? Iya, sama. Oh, iya. Ikutin ini ya kalau masalah jual Kak. Sekarang harga paling tertinggi itu tambang. Oh iya. Aktif simpan Kak, kalau disimpan nanti dijual di akhir dapat 6. Simpan aja dulu. 3. Oh, ini. Bayar 1. 1. Benjong lagi. Iya. Benjong siapa? Kalau yang ini bayar, tinggal yang ini. Larang ya. Pada di kolan di rumor. Nggak apa-apa. Kalau Nggak ini apa. bisa diaktifin Kak. Misal kakaknya mau naikin sahamnya di harga 7 tuh bisa Kak. Oh. Oke. Ini Aktif simpan. simpan. Oke ya. Berarti Bayar 1 Kak. Berarti ini punya aku? Iya, bayar 1 juga. 1. Fase jual yang mau dijual. Berarti ini terakhir ya, Iya. Penentu. Cuman jual 1 warna Kak. 1 warna. berarti yang ini nggak guna ya? Enggak, nanti ditentukan juga, dihitung Oh, Kak iya. poin nanti. Cuman sekarang Oke Sobat MTV, jadi ini penentu terakhir yang mana kita akan menentukan siapa sih yang menang antara aku, Kak Nikris sama Kak Henry. Tapi sepertinya aku sih. Yuk kita lihat sama-sama. baik Kak, kakak kan tadi jual nih. Sekarang yang mau dijual lagi Punya aku, yang mana? yang ini. 6 juga. Kakaknya. Ini 2. Ini 10. Sekarang fase ekonomi dari yang sebelah kanan ini naik 1, naik 3, Wow. tukar tambang, ini turun 1. Jadi yang tukar posisi kartu ini dengan kartu ekonomi di sektor tambang, saham tambang naik 1 poin. Jadi saham tambang ini, jadi ditukar, kan ketukar kartu posisi ini dengan kartu ekonomi di sektor tambang. Ini. Tambang naik 1 ke 8, ini turun 1. Ini naik 3, 9, ini naik 1. Dari nomor 1 sahamnya semua. Benjong. Sama koin. Enggak sahamnya. Iya, gitu. kan total jadi kayak Ini 12, 16. Dan untuk kakak nomor 2, untuk reksadana, karena reksadana ini antara saham kultur dan saham keuangan, 9 tambah 4, 13, jadi dibagi 2, 6, jadi harganya 6. Ini 6 tambah 8, jadi 14. Jangan dijauh. Ini punya aku. Kakaknya
Ini 6 kon situ Mimin. Situ Mimin. Adi Iya, harganya 9. harganya 9. Ini paling mahal. berapa di konjong? Ini udah 9 poin. Sharing kok nyak. Untuk penentu warnanya kita order nomor 1 berapa? Ya. Berapa koin? Bin nih Iya, bintang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hitungannya. Gini ya. 10, 10, 20, 20, 36. 36. 2, Dua kon ini tadi 20. Lema 25, 35, 10, 35. Oh, 30. Ini kan 20. 10-an. Kak? iya Ini berapa? 36. 10, 20, 30, 2, 3, 4, 5, 35, 6, 7, 8. 38. Ini 1, 2, 3. Jadi kakak ini pernah. Yeay, itu kan bener banget kalau aku yang menang, guys. Oke, untuk Sobat MTV yang mau belajar terkait dengan stock lab ini, pasar modal atau saham, kalian bisa gabung dengan organisasi KSPM. Nah, terima kasih ya buat Sobat MTV yang sudah menemani kita dari awal sampai kita belajar terkait dengan stock lab ini. Dan semoga apa yang sudah kita berikan itu bermanfaat buat kalian semua. Dan jumpa lagi di podcast nyaman selanjutnya. Saya Anselma Mafiroh dan juga Saya Akbar Hidayatullah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.